Terima kasih kepada Bapak Imam Safari yang telah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya sambutan dari Ketua BTM Ustadz Haji Ahmad Zubaidi MA. Kepada Bapak Haji Ahmad Zubaidi MA, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pertama yang saya hormati Bapak Sekretaris Kelurahan yang mewakili Pak Lurah pada malam hari ini, Bapak Darwin Sofyan. Alhamdulillah beliau hadir malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jalil, Bapak Ustadz Cecep, Bapak Ustadz Abidin, dan para asatid yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para ketua RT, ketua RW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia sekali kita semua dapat memasuki tahun baru 1441 Hijriah. Saya lihat warga Puri Pamulang demikian antusiasnya, demikian semangatnya menyambut tahun baru ini. Ya, ini dapat ya dari kegiatan pawai obor kita yang Masya Allah ya, kalau kita saksikan bersama membuat kita merinding ya, semangatnya luar biasa. Obornya sangat panjang ya, mungkin panjangnya lebih dari 700 meter ya, karena dari masjid sampai depan itu nyambung ya, kira-kira 700 meter itu obor semua, itu luar biasa. Dan saya terima kasih kepada warga Puri Pamulang ya, memang saya melihat perkembangan kita luar biasa, semangat sedekah kita, infak kita luar biasa ya. Kita lihat dari program pembangunan madrasah kita, alhamdulillah madrasah kita 2 lantai dengan sangat megah walaupun belum selesai. Semua adalah jariah, amal dari warga Puri Pamulang. Alhamdulillah, tidak ada spesial pun itu bantuan pemerintah atau swasta, nggak ada ya. Murni 100% warga Puri Pamulang dalam waktu kurang lebih 2,5 tahun, alhamdulillah sudah berdiri madrasah yang sangat kokoh itu. Kemudian juga pelaksanaan Idul Kurban kita ya di Puri Pamulang luar biasa ya. Masjid sendiri kemarin 13 sapi, yang sebelumnya 11 ke 13. Kemudian sapinya kambingnya ada 20 atau 19 ya. Belum yang musola ya, itu juga mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya alhamdulillah semangat ibadah, semangat bersedekahnya warga Puri Pamulang meningkat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, yang halal barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita semua ya dapat senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua itu berdampak kepada keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah akhir hidup kita nanti menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tidak usah berpanjang lebar ya. Mungkin saya berharap ini sih peringatan terakhir yang saya sambutan di sini, bukan apa-apa, ini sudah berakhir kepengurusannya ya, sudah berakhir, tapi lama nih nggak ganti-ganti ya, padahal sudah 3 tahun lebih ya. Nih mudah-mudahan nanti ada kepengurusan yang lebih baik lagi, yang bisa membangun syiar Islam di Puri Pamulang yang lebih baik lagi, supaya keberagaman kita lebih baik lagi ya, semangat kita luar biasa. Saya kira itu. Dan tak lupa saya terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Imam Safari ya, dan timnya yang telah menggalang dana santunan yang luar biasa, di mana satu orang insya Allah bisa mendapatkan 700-an ribu ini bagi yatimnya, jadi luar biasa ya. Kemudian juga terima kasih kepada para RT yang telah menyumbangkan dananya ataupun snacknya ya. Kami masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama ini ya mungkin beban dari masjid cukup banyak ya kepada RT-RT
tapi yakinlah bahwa semua itu kita lakukan demi syiar Islam. Maka orang-orang yang mau membuat syiar Islam ini hidup, insya Allah kita pun akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Zubaidi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya kepada Bapak Darmin Sofian selaku Sekretaris Kelurahan. Kepada Bapak Darmin Sofian, tempat dan waktu kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah la hawla wa la quwata illa billah. Amal ba'du. Yang saya hormati Ketua Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, Bapak Imam Safari. Yang saya hormati Ketua BTM Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Ahmad Zubaidi MA. Yang saya hormati penceramah kita Bapak Ustadz Ahmad Subhan Asari MA. Yang saya hormati para ketua RT, para ketua RW. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, warga perumahan Puri Pamulang, khususnya jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Yang saya hormati, alhamdulillah rekan saya, sahabat saya Pak Gojali hadir. Mohon izin Pak. Yang saya hormati Bapak, Ibu, adik-adik remaja, putra dan putri Masjid Nurul Ikhwan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya atau takjim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini saya sebagai Sekretaris Kelurahan Bambu Apus bisa bertatap muka bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Ini yang pertama kali saya hadir di sini. Insya Allah malam yang berbahagia ini mudah-mudahan malam yang penuh keberkahan untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam yang berbahagia ini pula saya menyampaikan permohonan maaf Pak Lurah. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan malam ini karena beliau juga ada di lingkungan di wilayah RW 01 sedang sambutan juga. Mudah-mudahan walaupun Pak Lurah tidak hadir, tidak mengurangi rasa daripada kegiatan kita pada 1 Muharram 1441 Hijriah ini. Salawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang saya hormati, momen 1 Muharram ini, jadikanlah momen 1 Muharram ini momen yang memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita jaga itu sampai akhir hayat kita. Dan alhamdulillah di Bambu Apus, baik di masjid-masjid perumahan, musola maupun masjid, baik yang di perkampungan juga musola dan masjid, alhamdulillah saya lihat geliat syiar Islam ini, alhamdulillah di Bambu Apus begitu semangat, begitu semangat untuk melaksanakan 1 Muharram. Mudah-mudahan ini berlanjut setiap tahunnya, kita gelorakan terus syiar Islam ini sehingga bahwa kita ada, Islam itu benar-benar terlihat di setiap musola, masjid. Dan alhamdulillah saya melihat juga ada pawai atau obor ya, obor
di sepanjang jalan Puri, juga di Jalan Lele ya, di Jalan Oscar. Alhamdulillah, berarti banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebetulan pada waktu itu masih ada kegiatan Agustusan Pak di 3 titik, jadi saya belum bisa menyambangi karena waktunya tidak terbagi ya. Alhamdulillah, kita harapkan ini menjadi keberkahan kita semua, untuk kita semua. Selalu kita dalam situasi apapun ya, Islam ini harus terus kita gelorakan, kita siarkan. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, tentunya warga Puri Pamulang ini bermacam suku bangsa ya. Ada yang dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Aceh ya, dari Betawi, bahkan mungkin ada yang dari timur. Marilah kita bersama-sama kita jaga kebersamaan kita, persatuan kita, kekompakan kita, karena kita dalam suatu wadah, yaitu wadah negara Republik Indonesia. Mari jangan sampai kita terpecah belah. Bapak Ibu sekalian jamaah, ada sedikit gangguan di wilayah NKRI ya, di Papua, tapi insya Allah mudah-mudahan pemerintah, keamanan kita bisa menetralisir itu semua. Kita berdoa kepada Allah dan mohon agar negara NKRI ini tetap bersatu padu, tidak keluar ya. Bapak Ibu, walaupun kita dari mana asalnya ya, di sini bangun, di Puri ini bangun kebersamaan, bangun kekompakan ya. Kalau ada permasalahan di kewilayahan lingkungan, selesaikan dengan musyawarah ya. Jangan sampai terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan. Tentunya dengan musyawarah itulah jalan terbaik yang harus kita tempuh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian jamaah, tentunya kami dari pemerintah Kelurahan Bambu Apus mengucapkan banyak terima kasih. Semua kegiatan-kegiatan tadi saya lihat anak-anak kita, tunas-tunas bangsa kita bersalawat ya, menyanyikan bersalawat. Tentunya inilah harapan kita. Terus kita pupuk dan kita jaga bunga-bunga ini ya, biar nanti tumbuh mekar dengan baik, mempunyai akhlak yang baik. Untuk apa ya, cerdas, pintar, tapi kalau akhlaknya tidak baik ya tidak, kurang berguna juga. Semua harus diimbangi ya. Kita cerdaskan anak kita, kita pintarkan anak kita, kita bikin mempunyai karakter yang kuat, mempunyai keimanan dan moral yang bagus, ketakwaan. Selanjutnya kami dari pemerintah juga, pemerintah Kelurahan Bambu Apus tentunya selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Kelurahan Bambu Apus. Kalau memang masih ada kekurangan-kekurangan, kami mohon dimaafkan. Tentunya ini terus kami benahi. Alhamdulillah saya sudah tugas di sini baru 9 bulan jalan ini ya. Tadinya awalnya saya di Kecamatan Pamulang. Tentunya pembenahan-pembenahan terus kami lakukan agar semua pelayanan bisa diberikan secara maksimal dan baik untuk warga Kelurahan Bambu Apus. Demikian kurang lebihnya yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya penyatunan anak yatim oleh Bapak Imam Safari. Kepada Bapak Imam Safari, tempat dan waktu kami persilahkan. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bu, langsung aja ya, karena ustadznya sudah datang, kita panggilkan saja. Yang pertama dari RT 1 RW 9 itu tes Rifa Rizkiawan, F4 Blok 18, Jildan Akbar, Jafra Hussein. Ada anaknya dari RT 1, mohon ke depan. Kemudian dari RT 3 RW 9
Rizky, Amik, Rizky dan Amik, RT 3 RW 9. Kemudian RT 7 RW 9 yaitu Sabira, Arkan, Guna. Sekali lagi dari RT 7 Sabira, Arkan, Guna. Guna apa tuh ya? Una ya. Kemudian Arsa dan Denta. Kemudian dari RT 7 RW 1 yaitu Rahmat Daniel, Salwa, Devi Putri, Dini Dwi Pratiwi, Hana Nurlaili, Imdat Nur Santoso. Kemudian Kalista dari RT 2 dan RT 2 RW 25, Fajar Fadil, Intan dan Siva. Kalau Fajar dan Fadil dan Siva berada di pesantren nanti diwakili dengan aparat pemerintah yaitu RT-nya. Kemudian Musa dari RT 3 RW 25, Kinkin, Serin dan Sinar dan Mata Hati. Nanti setelah acara boleh ke saya ya Bu ya untuk mengambil santunannya, baik berdua aja. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi dilanjutkan dengan sholawat Nabi dan penarikan dana oleh Ustadz Cecep Syarif Hidayatullah. Kepada Ustadz Cecep Syarif Hidayatullah tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك
القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Dan acara selanjutnya, acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, Mauizah Hasanah oleh Ustadz Ahmad Subhan Azhari MA. Kepada Ustadz Ahmad Subhan Azhari MA, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, Al-Muqad Bapak Ki Haji Ahmad Zubaidi yang saya hormati, Ketua Panitia Peringatan Muharram, Saudara Imam Safari yang saya hormati, Qori kita Ustadz Cecep yang saya hormati, Bapak Sek yang mewakili Bapak Lurah yang saya hormati, semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga para remaja yang mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada dua hal yang harus kita perhatikan pada saat kita memperingati tahun baru Islam. Yang pertama, inilah tahun baru kita sebagai muslim, yang orang sekarang itu udah mulai rada males buat memperingatinya. Tahun baru Islam yang pada saat datang dibacain doa akhir tahun setelah sholat asar, dibacain doa awal tahun setelah sholat maghrib, itu penggemarnya sedikit. Masjid, musola, majelis taklim, dibacain doa akhir tahun, dibacain doa awal tahun, penggemarnya sedikit. Yang datang kadang-kadang aki-aki mulu, orang-orang tua. Akhirnya doa mau batuk, banyakan batuk.
Anak muda kadang-kadang pada malas datang, cuman bisa ngomong doang. Masjid kita rame lagi konser batuk. Tapi begitu tahun baru yang bukan tahun baru kita sebagai muslim, semuanya sibuk. Desember ke Januari semua sibuk. Yang punya duit sibuk, yang duitnya rada dikit sibuk, yang bokeh habis sibuk juga. Yang punya duit sibuk, pagi udah pada rapat, nanti malam terjadi perubahan tanggal jam 12. Jangan kita sia-siakan begitu saja. Yang rapat orang berduit semua, akhirnya sepakat beli kambing, potong, siangin, bakar kambing guling. Happy New Year. Yang duitnya rada dikitan rapat juga, kambing kita nggak sanggup, ayam, beli ayam, potong, siangin, bakar, ayam bakar. Happy New Year. Yang bokean lagi rapat juga, kambing kagak sanggup, ayam kagak mampu, jagung. Ada 30 orang kumpul patungan 2.000 dikumpulin dapat 60.000. 2 orang berangkat ke pasar balik bawa jagung sekarung. Kata yang nungguin, berkah acara kita. Berkah dari mana? Itu sekarung jagung yang busuk ikut masuk. Waktu di pasar temennya ngomong, yang busuk jangan dimasukin. Kata temennya yang ngatu, alah kau udah dibakar saru hitam-hitam juga. Malah yang busuk ini yang rasanya akan beda-beda dan luar biasa. Ya kalau urusan pasar kan udah macem-macem tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngelihat gak saus botol gede, saus botolnya beling, isinya banyak, harga murahan. Saus botol kecil, botol plastik, isinya dikitan, harga mahalan. Kan gak masuk logika. Harusnya saus botol gede isi banyak kan mahalan, botol kecil isi dikitan murahan. Ini yang kecil mahalan, yang gede murahan. Kenapa yang gede murah? Sebab itu nggak cabai murni. Singkong masuk, bangkuang masuk, sendal kang sayur masuk juga. Makanya rasanya macam-macam, manis-manis, asam-asam, pahit-pahit. Nah yang pahit-pahit sendal tuh. Jagung bakar, Happy New Year. Yang bokeh habis rapat juga, jagung nggak sanggup, kambing apalagi, ayam juga nggak mampu, sampah kumpulin, bakar, yang penting menyala. Tuh tahun baru yang isinya maksiat semua sibuk. Tahun baru yang ngajak kita jauh dari Allah semua sibuk. Tapi begitu tahun baru Islam yang ngajak kita ingat kepada Allah, kalau kita peringatin diajak baca doa, diajak dekat Allah, Allah redho, Nabi demen, penggemarnya sedikit. Makanya saya terima kasih nih sama pengurus Masjid Nurul Ikhwan Puri Pamulang. Di saat yang lain banyak yang kurang semangat, masyarakat di sini alhamdulillah semangat memperingati tahun baru Islam. Ini luar biasa. Ditambah lagi ada santunan yatim, makin luar biasa. Berarti orang di sini insya Allah orang pemurah, bukan orang-orang pelit. Sebab ada ulama ngomong begini, manida'a huban nabi wa karihal fuqara wal masakin pada wahu kadibun. Kalau ada orang ngaku cinta menabi tapi dia benci sama orang fakir, dia benci sama orang miskin, bohong pengakuan dia, dusta pengakuan dia.
Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin, orang yang sangat cinta kepada orang fakir, orang yang sangat cinta kepada orang miskin. Bahkan dalam kitab Maulid Simtiduror yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, di situ dijelaskan kalau Rasulullah wa huwal abus safiq rahim bil yatim wal armalah. Nabi itu bapak yang penuh kelembutan, kasih sayang sama yatim, sama janda-janda. Anak yatim dijagain, janda dipelihara. Kalau kadang-kadang kita beda nih, yatim dijagain, janda diseleksi. Yang muda santunin, yang tua nggak usah disantunin. Kenapa janda tua nggak disantunin? Sebab yang muda janda kembang, yang tua bukan kembang. Padahal semua janda kembang, kembangnya aja yang beda. Janda muda kembang, kembang melati. Janda setengah tua kembang, kembang mawar. Janda tua pun kembang, kembang kemboja. Pakai ada istilah janda kembang bukan kembang, nih istilah kadang-kadang banyak keliru. Nikahin kakaknya meninggal, terus nikahin adiknya turun ranjang, lu tidurnya tetap di kasur, harusnya diubin dong, kan begitu. Nikahin adiknya meninggal, nikahin kakaknya naik ranjang, bikin ranjang tingkat. Jadi hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saya nyaksiin masyarakat Puri Pamulang ini bisa nyantunin yatim, seneng saya ngelihatnya. Orang kalau pemurah, orang kalau nggak pelit nggak bakal susah hidupnya. Uang yang kita keluarin buat orang fakir, buat orang miskin, buat santunan janda yatim, nggak bakalan keliru Allah ngebalesnya. Dan bohong aja orang yang peduli sama fakir, miskin, janda, yatim, hidupnya susah. Bohong aja kalau hidupnya nggak berkah. Insya Allah berkah. Bapak ibu kalau mau lihat contoh berkah gampang, lihat sumur Zam-Zam. Ini maaf nih suara saya rada pilek. Baru pulang saya bawa rombongan 48 orang, 49 sama saya. Panasnya luar biasa, hampir 50 derajat. Dan baru tumben saya lagi wukuf hujan. Selama saya bawa jamaah haji belum pernah ngerasain hujan waktu wukuf. Baru kemarin lagi panas-panasnya hujan. Itu luar biasa. Kebetulan saya juga lagi sakit, cuman karena punya tanggung jawab 48 jamaah saya berangkat juga dah. Walaupun waktu naik pesawat rada sempoyongan, sampai di Jeddah dipisahin. Kenapa? Karena saya pisahnya non kuota. Akhirnya pisah sama jamaah. Jamaah udah ketakutan, saya bilang gampang ntar ketemu di apartemen. Begitu wukuf hujan, jamaah pada seneng keluar mandi hujan. Berhubung saya meriang di dalam tenda aja dah. Saya baca hijib aja. Saya baca wiridan dari guru saya yang di pesantren, hijib Nasor, hijib Nawawi, hijib Sakron, apa aja saya baca waktu wukuf di Padang Arafah. Sebab pada saat wukuf di situ terbuka pintu ampunan luar biasa. Wukuf adalah tempat di mana manusia pada saat kumpul di Padang Arafah dia memohon kepada Allah harus yakin dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di saat manusia dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya dalam keadaan kusut, berdebu, dalam keadaan lelah, capek, masih ingat kepada Allah. Kata Allah, hei malaikatku, kau lihat hambaku dalam keadaan lelah, kusut, berdebu, capek, ingat kepadaku. Maka demi kemuliaan dan kebesaranku, tidaklah orang yang meninggalkan Padang Arafah kecuali aku ampuni dosa-dosanya. Itu jaminan Allah. Makanya orang-orang yang benci sama Islam bingung. Jutaan umat Islam kumpul di Padang Arafah kagak berisik. Mereka ngumpulin sejuta orang aja gaduh. Kita jutaan orang kagak ada yang berisik. Kenapa nggak berisik? Sebab semuanya ingat
kepada Allah, ingat kesalahannya, sibuk minta ampun, sibuk istighfar, sibuk bertasbih, sibuk bertahmid, sibuk bertakbir, membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kembali kalau ngomongin barokah, lihat sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam tuh banyak yang ngambil nggak pernah kering, sedikit yang ngambil nggak pernah banjir. Tuh barokah begitu. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia minum air dari sumur Zam-Zam pada saat pelaksanaan haji dan umroh. Sumur Zam-Zam nggak pernah kering. Sedikit yang ngambil karena jamaah haji pada pulang ke negaranya masing-masing. Sumur Zam-Zam nggak pernah banjir. Belum pernah kita dengar gara-gara umat Islam pada pulang ke negaranya selesai pelaksanaan haji, air Zam-Zam jarang yang ngambil. Sumur Zam-Zam meluap, air Zam-Zam membanjiri Ka'bah dan sekitarnya. Belum pernah kita dengar. Banyak yang ngambil kagak kering, sedikit yang ngambil nggak banjir. Tuh barokah juga begitu. Punya duit tenang, bokek pun tenang. Punya duit senyum, bokek pun senyum, walaupun senyumannya tidak seindah kantongnya. Kalau yang nggak barokah beda, punya duit senyum, kadang-kadang pelak pinggang, seakan-akan kampung ini kontrakan dia semua. Begitu bokek aja kerebongan depan tabunan. Tahu tabunan? Sampah yang dibakar. Kerebongan, temennya nanya, ngapa lu? Pusing gue. Nggak berkah tuh. Kalau hidup nih selalu ngomong pusing gue, stres gue, itu nggak berkah. Kalau orang yang barokah nggak ada kamu sih ngomong pusing gue, stres gue nggak ada. Kadang-kadang kita ditanya temen, ngapa lu bengong aja, pusing gue, stres, anak belum bayaran sekolah 3 bulan. Temen kita ngomong, masih mending anak lu 3 bulan, anak gue udah 7 bulan belum bayaran. Ternyata yang diajak ngomong lebih parah lagi. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, orang yang peduli dengan kesusahan saudaranya nggak bakalan susah hidupnya. Belum pernah kita dengar gara-gara sering santunan orang kaya jadi jatuh miskin, pengusaha jadi bangkrut. Belum pernah kita dengar. Yang kaya sering nyawer, bangkrut banyak. Ya kan, nggak boleh ngeliat panggung dangdut dikit, main naik aja nyawer. Ustadz teriak, woi jangan nyawer, haram. Enggak Pak Ustadz, saya niatnya nggak nyawer, saya niatnya sodako. Tuhan mau dibohongin. Orang sekarang itu kalau ngejawab pakai mulut 1001 macam jawaban bakal keluar. Ada yang nyolong sapi, begitu ditegur, kenapa kamu nyolong sapi? Saya nggak nyolong sapi, saya nyolong tambang, sapinya ngikut. Motong kambing Idul Adha, kadang-kadang panitia ada yang usil, daging kambing dibawa, kata panitia yang ngatur, weh belum waktunya jangan dibawa. Enggak, gue bawa tulang, dagingnya ngikut. Saya nyeret tulangnya, ngapa tuh daging ikut? Ya emang tuh daging nempel di jidat lo. Belum pernah kita dengar gara-gara peduli sama orang fakir miskin, orang hidupnya jadi susah. Belum pernah. Sama juga nggak beda begini, belum pernah kita dengar orang yang rajin sholat jamaah hidupnya susah. Pernah nggak dengar orang yang sering sholat jamaah hidupnya susah? Nggak ada, bahagia aja. Kenapa? Sebab hatinya dekat sama Allah. Makanya orang yang rajin sholat jamaah beruntung. Masjid Nurul Ikhwan dibuat supaya anak laki-laki pada datang sholat jamaah. Jangan jadi laki-laki sholat di rumah mulu. Pada sholat di rumah masjid kosong. Kalau ibu punya suami sholat di rumah mulu, kasih mukena. Begitu ditanya, kok kasih mukena? Ya yang sembahyang di rumah yang pakai mukena bang. Di masjid Nurul Ikhwan datang sholat jamaah. Kalau kita rajin sholat jamaah yang untung kita. Kalau kita malas sholat jamaah, nanti yang malu dan rugi kita. Semales-malesnya orang muslim berjamaah ke masjid, dia nggak pernah datang ke masjid. Nanti suatu saat dia bakal masuk ke dalam masjid, cuma digotong.
Ada orang Islam malas datang ke masjid nih, nggak pernah jamaah. Akhirnya masuk ke masjid juga, mandi gotong. Ya kalau dia meninggal karena dia Islam, masa disolatin di kebon? Pasti disolatin di masjid, digotong, nggak bisa ngelawan. Akhirnya masuk ke masjid juga. Udah gitu pengurus masjid usir lagi ngomong begini. Akhirnya datang juga, emang enak digituin. Saya mau tanya sama yang hadir, orang malas sembahyang, sholat di masjid. Ya mau sembahyang kayak mau sholat sama dah, bahasa doang kan begitu. Tapi kadang-kadang suka diprotes, sholat jangan sembahyang. Orang malas sholat berjamaah ke masjid, orang malas sembahyang ke masjid. Karena dia muslim, meninggal, jenazahnya masuk kurung batang. Kurung batangnya dibawa ke masjid. Orang rajin jamaah, meninggal, jenazahnya masuk kurung batang, kurung batangnya dibawa ke masjid. Cuman yang dibawa ke masjid rajin jamaah kagak malu, yang malas ke masjid dibawa ke masjid pada saat dia meninggal malu, kita aja kagak tahu. Kurung batang tuh bakal dibawa. Dan maaf hadirin, kurung batang itu kendaraan unik. Kenapa unik? Sebab yang bikin gak tahu siapa yang naik gak tahu siapa yang bikin. Kalau ada yang bikin kurung batang, tanya, Pak buat siapa? Pasti jawabannya wallahu a'lam. Bisa-bisa yang bikin yang naik duluan. Yang naik kurung batang tanya, ini siapa yang bikin? Insya Allah gak jawab. Kalau jawab rame urusannya. Itu kurung batang, kendaraan terakhir kita tuh. Di dunia kita boleh punya kendaraan mereknya beda-beda, Fortuner, ya kan, Volvo, Mercy, merek doang beda. Entar kendaraan terakhir kita sama, yang kaya miskin, terkenal nggak terkenal, rakyat raja naik itu, yang disebut kurung batang, ditutup kain warna hijau, ada tulisan dari kanan ke kiri ayat Quran, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Walaupun ada seorang mu'alaf lagi ngobrol sama temennya, kurung batang lewat, ditanya sama temennya yang belum masuk Islam, itu apaan? Kata si mu'alaf, itu kurung batang, orang Islam kalau meninggal naik itu. Terus temennya nanya, itu ditutup kain warna hijau, ada tulisannya, tulisan apa? Kata si mu'alaf, itu bahasa Arab, ayat Quran. Bacaannya apa? Bacaannya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata temennya, hebat loh, baru masuk Islam udah jago bahasa Arab. Kata si mu'alaf, ya gue siapa dulu? Nggak tahu, temennya nanya, itu artinya apa? Kebetulan si mu'alaf belum tahu. Akhirnya dibelokin omongan, tapi temennya desek, artinya apa? Karena didesek, akhirnya mu'alaf ngomong begini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu artinya yang nggak berkepentingan dilarang masuk. Kata temennya yang belum masuk Islam, iya juga sih ya, kalau ada tulisan silakan masuk, kayaknya nggak ada yang mau masuk tuh ke dalamnya. Jadi kembali hadirin, kita rajin jamaah nggak bakalan susah. Kita rajin nyantunin orang-orang fakir miskin nggak bakalan susah. Dan kepedulian kita kepada fakir miskin, janda dan yatim bukti kalau kita benar cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ke Nabi akan sampai cinta kita kepada Allah. Makanya bohong kalau ada orang ngaku cinta Allah nggak cinta Nabi, dan bohong kalau ada orang ngaku cinta Nabi nggak peduli sama ulama. Di sini alhamdulillah ada guru kita Ki Haji Ahmad Zubaidi. Nih ulama masih ada, manfaatin, belajar, serap ilmunya. Allah nggak bakal nyabut ilmu setelah Allah turunin, tapi Allah mencabut ilmu dengan Allah wafatkan para ulama. Yazhabu bizihabil ulama. Fakullama zahaba alim zahaba bima ma'ahu minal ilmi. Kalau orang alim wafat, berangkat juga ilmu yang ada sama dia. Sehingga tidak tersisa di dunia ini illa ru'asa juhala, kecuali pemimpin yang bodoh. Kalau dunia ini isinya pemimpin yang bodoh, insu'ilu abtau bighairi ilmin. Kalau ditanya, dia kasih fatwa nggak pakai ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Segala zina jadi boleh. Lo kan sesat menyesatkan itu. Menghalalkan hukum yang Allah haramkan, murtad.
Menyatakan tidak wajib yang Allah wajibkan dalam urusan ibadah, murtad. Sholat 5 waktu dibilang nggak wajib, murtad. Zina jadi boleh, murtad. Kelihatannya ilmiah padahal goblok. Di Quran jelas jangan berzina, deketin aja kagak boleh, sebab gara-gara deketin jadi zina. Awalnya pandang memandang, pegang-pegangan, nggak puas pegang-pegangan, peluk-pelukan, nggak puas peluk-pelukan, reba-rebaan, nggak puas reba-rebaan, buka-bukaan, nggak puas buka-bukaan, ya udah, wes bablas anginnya, selesai. Nih ulama, makanya pantas Imam Hasan Al-Basri sampai menyatakan begini, laulal ulama la sara nas mislal bahaim. Kalau nggak ada ulama jadi manusia kayak binatang. Kita hidup bukan di zaman Nabi, kita hidup bukan di zaman sahabat, kita hidup bukan di zaman tabi'in, kita hidup di zaman ulama yang menjadi pewaris para nabi. Belajar dari dia, ambil ilmunya. Sedih sekarang kita ngelihat majelis-majelis ilmu yang datang orangnya itu juga. Orang sekarang belajar fikih kagak mau, belajar tajwid nggak mau, langsung tasawuf, akhirnya tak sanggup, langsung torekot, hakikat, ma'rifat. Sedangkan dalam kitab Qomit Tuqyan dijelaskan wa kadza tariqatan wa haqiqatan ya akhi bi ghairi fi'lin syari'ah lan tahsula. Begitu juga tarekat dan hakikat, wahai saudaraku, kata pengarang kitab Qomit Tuqyan, tanpa pekerjaan syariat nggak bakalan sampai. Itu pakai lan, bukan pakai la, menasabkan kepada fi'il mudhari, lan tahsula, nggak bakalan sampai. Kalimat la itu artinya tidak, kalimat lan artinya tidak. Cuman lan ini tidaknya benar-benar kagak mau. Kalau la tidaknya masih mau. Kamu mau somai gak? Enggak. Dibeliin gak dimakan, berarti nggak maunya pakai lan. Benar-benar nggak mau. Kamu mau somai gak? Enggak. Begitu dibeliin, yang beliin belum habis, dia udah habis duluan. Itu pakai la tuh, iya. Maunya tidaknya masih mau. Ngaji, hadir ke majelis ilmu, pelajari ilmu fikih, pelajari ilmu tauhid, pelajari ilmu tajwid. Kadang-kadang belajar tajwid kagak jadi imam, nyelonong aja. Semua orang berhak jadi makmum, tapi nggak semua orang berhak jadi imam. Bacaan bukan bagus, bener. Walaupun nggak bagus suaranya, tapi bener, lebih baik daripada bagus nggak bener bacaannya. Keren sih, Allahu Akbar. Kata temennya Madinah, yang satu Sidarom. Dia rapat berdua denger imam baru takbir. Begitu baca Fatihah, Semillah. Bismillah, ngapa jadi Semillah? Emang sih Bismillah sama Semillah enakan Semillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Keren bacaannya. Itu yang goblok yang denger. Bismillah ngapa jadi Semillah? Pelajarin. Makanya jangan sembarangan. Kadang-kadang ngotot mau jadi imam. Semua orang berhak jadi makmum, tapi nggak berhak semua orang jadi imam. Nggak boleh sembarangan, tapi juga main dorong-dorongan juga jangan. Ini kadang-kadang seturuan, lu aja. Akhirnya nggak jadi imam, udah sembahyang masing-masing begitu. Kadang-kadang di masyarakat kita begini nih, ada yang pinter tapi takut, ada yang goblok tapi berani. Nah ini lucu nih di masyarakat nih, sering terjadi. Mudah-mudahan di sini kagak, enggak.
Enggak ada di sini, enggak. Gue lihat mukanya jujur semua nih. Ini kita ngomong seturuan nih. Kadang-kadang yang pinter pengecut, yang goblok berani. Ada cerita sembahyang johor, si goblok yang pemberani datang, si pinter yang pengecut datang tinggal cuman berdua doang nungguin orang, kagak ada yang datang. Akhirnya kata si goblok, udah sembahyang yuk. Kata si pinter, tar dulu tungguin yang lain. Udah lama ini kagak ada yang datang. Ntar kita lama-lama istilahnya bisa ketinggalan kita nih sembahyang johor. Akhirnya kata si pinter, ya udah bagaimana caranya? Kata si goblok begini, lu imam. Si goblok rada berani ngomong, lu imam, lu kan pinter. Kata si pinter, iya gue pinter, cuman gue takut. Bagaimana kalau lu? Si goblok kata, ya gue sih berani, cuman kan gue gak ngerti. Akhirnya kata si pinter begini, kadang-kadang pinter kan banyak akalnya juga. Lu imam dah, gue tahu lu goblok, lu imam. Ntar lu salah, gue kasih tahu. Kata si goblok, bagaimana caranya? Kalau gue teriak subhanallah, berarti lu salah. Kalau gue diem aja aman. Ya udah, akhirnya sepakat. Si goblok yang berani jadi imam, si pinter yang penakut jadi makmum. Bayang sholat berdua nih, takbir Allahu Akbar, gitu takbir aman. Kata si goblok aman, nggak ada teriakan subhanallah. Baca nih si yang goblok nih, Bismillahirrahmanirrahim, teriak yang makmum subhanallah. Kata si goblok, gue baru bismillah udah subhanallah, salahnya gue di mana? Akhirnya nggak digubri sama si goblok, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin subhanallah arrahmanirrahim subhanallah. Akhirnya balik badan si goblok, pinter lo, gue emang nggak tapi pinter, gue jadi imam yang nyuruh lo, kalau salah lo kasih tahu. Cuman gue mau tanya, gue baru bismillah lu udah subhanallah, salah gue di mana? Akhirnya kata si pinter, salah. Kalau emang gue salah di mana salahnya? Iya lu salah, salahnya di mana? Akhirnya si pinter ngomong, kita sembahyang johor, ngapain lu baca kenceng? Ada cerita, ini beneran ya, teman saya sholat. Ini kebetulan dia direktur di travel tempat saya bawa jamaah haji umroh. Direktur dia cerita, lagi sholat dia sujud, dia mikir kok sujud imam kagak bangun-bangun. Akhirnya direktur travel saya ini teriak subhanallah, subhanallah, karena merasa imam udah lama di sujudnya nggak bangun-bangun. Tapi berhubung dia teriak 3 kali subhanallah itu imam gak bangun, akhirnya dia bilang udah dah, dia mau paroko dah, daripada gue capek sujud. Dia bangun, begitu dibangun kaget dia. Kenapa? Ternyata imamnya dia. Ini beneran, dia lupa kalau dia imam. Begitu dia bangun dia kaget, di belakangnya banyak makmum, loh ternyata imamnya gua, kan begitu. Waktu sujud dia teriak subhanallah subhanallah, ini apa dia? Saya malu, katanya Pak Ustadz, nggak biasa imam, tumben imam, makanya dia lupa. Ada lagi saya punya kawan, rumahnya dekat pesantren. Cuma dekat pesantren kan nggak jadi jaminan kalau dia pintar ngaji. Kalau dia malas datang ke majelis tetap aja bodoh. Sembahyang di Blok M sholat, dia takbir. Kalau di kita kan ada kebiasaan, sebetulnya sih nggak perlu nyolek ya, langsung aja takbir. Kalau jadi makmum, diceritanya nih makmum rada iseng juga nyolek, pak, dicolek, nengok teman saya, ada apa pak? Kata yang nyolek, iya, gue mau makmum, nggak perlu nengok. Udah pak, bapak aja yang imam, saya makmum. Wah lucu-lucu dah. Ada lagi pengalaman saya di Pulau Seribu, Mbak Johor juga. Makmum lupa tahiyat awal, bangun tuh makmum. Nah kalau udah tegak kan udah aja. Imamnya tegak, makmum teriak subhanallah, subhanallah. Imam udah tegak lupa tahiyat awal, subhanallah. Yang belakang teriak lagi subhanallah, yang belakang lagi subhanallah. Tuh imam jadi grogi, dia mau duduk udah tegak,
dia nggak duduk disurakin kan begitu, subhanallah subhanallah balik badan, berisik loh begitu. Akhirnya udah ulang sembahyang, ulang. Jadi kembali tuh hadir ke majelis ilmu. Bagus kita meringatin Muharram, bagus kita peringatin Maulid, bagus kita meringatin Isra Mi'raj, bagus kita peringatin nuzulul Quran. Tapi hadir ke majelis ilmu lebih bagus lagi. Ulama satu-satu udah berangkat ngadep Allah, ilmu yang ada ikut ke bawah. Dulu di Jakarta ada Muallim Syafi'i Azami, wafat ilmunya ke bawah. Dulu di Jakarta ada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Habib Walid, wafat ilmunya ke bawah. Dulu di Martapura ada Guru Zaini, wafat ilmunya ke bawah. Dulu di Solo ada Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wafat Habib Anis, ke bawah tuh ilmu. Saking pentingnya ulama, sampai Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabila aisyaru min mauti alim. Wafatnya orang satu kabilah lebih ringan daripada wafatnya satu orang alim. Orang alim wafat dahsyat, sekampung orang wafat, orang awam belum seberapa dibanding wafatnya satu orang alim. Berarti penting tuh yang namanya ulama. Alimun, alimani, ulama. Kumpulan orang yang ngerti ilmunya Allah disebut ulama. Satu orang yang ngerti ilmunya Allah disebut alim. Alim bentuk segat isim fa'il dari alima, ya'lamu ilman fahuwa alimun. Hadir ke majelis ilmu, pelajari itu ilmunya Allah yang disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah. Fikih pelajarin. Pernah saya bawa jamaah, nggak tahu saya lupa tahun berapa, apa 2009 kalau nggak salah. Begitu dari Madinah mau ke Jeddah, selesai haji, saya ngomong sholatnya di jamak takdim qashar, zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kebetulan dia kagak hadir tuh orang, padahal di kantor jabatannya luar biasa, titelnya bererot, titelnya panjang, SH, MBA, NBA, mungkin ada NBA, basket mania, panjang dah titelnya. Begitu selesai sholat zuhur asar, kita mau berangkat ke Jeddah, lagi ngumpulin jamaah di bis, nih orang nyamperin saya ngomong gini, Pak Ustadz, alhamdulillah, walaupun saya kemarin gak hadir, sholat zuhur sama asar udah saya jamaah takdim. Saya bilang bagus. Saya qashar Pak Ustadz, bagus. Saya qashar Pak Ustadz, zuhur 1 rakaat, asar 1 rakaat. Saya bilang ancur, kan begitu. Sukses di kantor tinggi jabatannya, luar biasa titelnya, jamak qashar kagak tahu. Apa nggak perih begitu? Usia udah tua. Kemana? Karena nggak mau hadir ke majelis ilmu. Berangkat haji manasik, udah mau berangkat baru manasik, nggak cukup. Umroh begitu juga, Rebo berangkat, Selasa manasik, mana cukup. Sebelum haji udah belajar, sebelum umroh udah belajar, hadir ke majelis ilmu, sering diskusi sama ulama. Tanya kalau nggak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Kan Quran ngajarin, Allah perintahin, tanya. Jangan udah bodoh diem aja. Baca Quran nggak bisa, belajar, tanya, jangan malu. Lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Ada yang bilang udah tua belajar malu, lebih baik malu di dunia daripada malu di akhirat. Lebih baik orang hina di dunia, yang penting nggak jadi gembel di akhirat. Belajar Quran, jangan nggak mampu, nggak mau belajar. Quran dibaca huruf cetaknya aja. Yasin 2 huruf, ya sama syin.
Nah kalau huruf cetak jadi panjang urusannya. Ya A S I I N, akhirnya dibaca ya si Iin. Kenapa jadi si Iin? Kata bininya, saya Saidah bang, kan begitu. Ini pengalaman. Mau berangkat haji baru manasik, mau berangkat umroh baru manasik. Akhirnya bingung sampai sono. Banyak jamaah kadang-kadang punya anggapan begini, kalau dia tawaf nggak baca doa yang di buku, itu seakan-akan tawafnya kagak sah. Padahal nggak begitu. Kita tawaf baca doa yang ada di buku tuh dari Departemen Agama, baca. Kalau nggak sanggup baca doa tawaf itu ya baca tasbih. Kalau nggak sanggup juga baca doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah. Kalau nggak sanggup juga baca doa apa aja deh yang kita mampu. Asal jangan mentang-mentang udah baca doa yang mampu. Begitu lagi tawaf, Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan juga. Ini kan doa doa makan. Iya, baca begitu lagi tawaf, Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang Arab mikir begini, ini orang otaknya makan mulu nih kan begitu. Ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut juga doa. Dia apal itu dong, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya lagi tawaf ngantuk kayak bawaannya kan begitu. Lah doa tidur dibaca. Yang parah lagi saya takut doa apa aja dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sereman lagi itu. Doa masuk toilet. Padahal yang namanya tawaf kalau ngerti baca doa yang di buku. Kalau nggak sanggup baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang penting 7 putaran, jangan kurang, lebih nggak apa-apa. Kurang jangan, lebih boleh. Nggak sanggup baca subhanallah tasbih, baca Robbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat. Kalau benar-benar nggak sanggup baca doa karena kebingungan, udah muter diem aja kayak gangsing, sah kan begitu. Ada orang tawaf diem aja, judes lagi kayak batu kuburan gitu. Maksudnya nggak ada senyum-senyumnya, diem aja. Tapi dia muter, tapi 7 sah. Cuman keterlaluan aja. Masa iya doa nggak punya sama sekali? Nggak ada yang susah kalau kita paham. Makanya pelajari itu ilmu. La gharbata lil fadil wala watana lil jahil. Nggak ada kata asing bagi orang yang punya ilmu. Nggak ada kampung halaman tanah air buat orang yang bodoh. Ki Haji Ahmad Zubaidi dari mana kampungnya? Kelahiran sini Pak Kiai? Pemalang. Saking Pemalang. Kalau gue Betawi saking aja. Pak Kiai saking Pemalang. Pamulang bukan tanah kelahirannya. Dari Pemalang dia nebak di Pamulang. Alhamdulillah jadi ulama, jangan sampai jadi pemulung Kiai kan begitu. Karena ilmu hidup, benar gak? Di Pemalang manfaat, di Pamulang manfaat ilmu. Wali Songo dari mana-mana tuh, yang nyiarin agama Islam datang dari mana-mana ke Indonesia karena ilmu hidup. Luar Batang Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus. Hadrul Maut bukan asli Indonesia, kelahiran Hadrul Maut karena ilmu hidup. Bahkan keberkahannya masih kelihatan sampai sekarang. Orang soleh dengan sebab keberkahannya, orang soleh ngidupin orang yang hidup. Orang bodoh matiin orang yang hidup. Itu bedanya. Al Habib Husain dengan sebab keberkahan yang ngidupin orang yang hidup. Gara-gara orang pada ziarah, masyarakat yang punya modal banyakan dagang nasi. Yang ziarah lapar makan nasi, ekonomi bangkit sebab keberkahan Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Yang modalnya dikitan dagang peci, orang habis ziarah nyedeng-nyedengin peci, beli, bangkit ekonomi. Yang bokek banget modal periwitan, beli goceng, prit goceng orang bayar. Ngidupin orang yang hidup dengan sebab keberkahannya. Itu orang soleh. Orang toleh matiin orang yang hidup. Wah, orang miskin banyak nih, ya enggak? Harga taik-taikin, ya kan? Harga taik-taikin, akhirnya daya beli masyarakat menurun. Orang miskin nggak bisa beli makanan, karena nggak makan mati. Begitu dicek kemiskinan berkurang, terjadi pengentasan kemiskinan. Bener jumlahnya berkurang, bukan pada sehat, pada mampus. Berarti paling banyak pahalanya yang pakai kacamata.
Jadi hadirin rahimakumullah, ini saya kemana tahu udah ngomong ya. Jadi kembali kita dapat nasihat dengan sebab peringatan tahun baru Muharram ini, bahwasanya inilah tahun baru kita. Ajarin anak-anak kita. Ibu bapak punya kewajiban jaga amanat Allah, ajarin tuh anak-anak. Nah, ini tahun baru kita. Ibu bapak punya kewajiban hidupin lagi ajaran ulama-ulama dulu. Dulu di kampung-kampung kedengeran baca sifat 20 deres dari Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas, yang baca ratib, yang baca sifat 20 dulu di kampung-kampung kan kedengeran. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Dulu orang tuanya sibuk berzikir, anaknya pada baca sifat 20. Sekarang bapaknya baca koran, anaknya nyanyi, mengapa kau pergi, mengapa kau pergi. Dia anak kecil nyanyinya begitu. Anak kecil nyanyi orang gede. Aku inginkan dirimu, ya ngapis sama siapa lu, kan begitu. Apal gua buat bahan. Dulu kita sering diajarin wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis, dijelasin wujud artinya ada, mustahil Allah tiada. Buktinya ada Allah dengan adanya langit dan bumi. Bahkan Allah itu ada sebelum adanya kata ada. Allah selalu ada sekalipun kata ada sudah tidak ada. Adanya kata ada Allah yang membuat ada. Jika Allah menginginkan kata ada tidak ada, kata ada pun tidak akan pernah ada. Ulangin. Coba ulangin yang barusan. Dulu kita diajarin seperti itu. Sekarang kadang-kadang sifat 20 dibuat geguyon. Itu sifat Allah, nggak boleh. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, mau ngudut nggak punya baqa, minta baqa ke polisi, digampar loh, kan begitu. Dia bakal geguyon, kagak boleh. Yang kacamata. Aku jadi kepengaruh melo. Ajarin anak kita, balikin lagi kebiasaan yang diajarin ulama-ulama dulu. Bangga kalau anak kita bisa baca Quran, senang. Kenapa? Nanti kita meringkuk di kubur, anak kita baca Quran. Kita sakratul maut yang dibacain Yasin, Quran. Boleh sedih anak gak bisa bahasa Inggris, boleh. Orang Islam harus pintar bahasa Inggris. Boleh sedih kalau anak gak ngerti komputer, boleh. Orang Islam harus ngerti. Tapi lebih sedih kalau anak gak bisa baca Quran. Anak kita datang ke kubur kita pasti baca Yasin, Quran. Bahasa Inggris pintar, Quran gak pintar. Masa anak kita datang ke kubur nanya, how are you dad? Bapak diam aja di kubur karena gak jawab. Anaknya kesel, fuck you, kan begitu. Jadi kembali ajarin. Ini terima kasih udah ngajarin anak-anak kecil mengenalkan tahun baru Islam. Yang kedua, hadirin, yang kita dapat dari peringatan tahun baru Islam kita, selain ini tahun baru kita, hal kedua apa? Tambah tahun umur kita makin kurang. Dari 1440 ke 1441, berarti umur kita makin kurang, masa lalu makin jauh, masa depan makin dekat. Hidup kita ini berjalan terus. Kita sebetulnya nih nggak bedanya naik kapal induk yang besar. Kita nggak berasa kapal itu jalan di atas laut, tahu-tahu pulau yang dituju sampai. Begitu juga di atas dunia ini, sebetulnya maju terus, kita nggak berasa aja. 1440 kita lewatin, nggak bakal balik. 1441 kita hadapin. Masa lalu makin jauh, masa depan makin dekat, kuburan makin dekat.
Nasihatin diri kita, tambah umur harus ada perubahan dalam urusan ibadah. Main catur bagus, udah tua kurangin, banyakin baca Quran. Jangan Quran baca kurang, catur aja. Catur kan mainan orang marahan, sebab yang main gak ada yang ngobrol. Sekalinya ngobrol dikit doang, sekak, begitu doang. Diam lagi, sekak seter, mati lo, begitu. Lu pindahin seter lu, gue beri raja lu, kan begitu. Raja lu minggir, seter lu gue caplok. Nggak ada orang main catur. Bagaimana kabar keluarga? Anak-anak sehat? Nah, kapan mainnya, ngobrol mulu. Coba dah perhatiin orang main catur, temen akrab kayak apa kagak ada yang ngobrol, diem aja. Nggak ada yang ngobrol, seakan-akan silaturahim putus. Diem aja. Sekali ngomong cuman begitu doang, sekak, seter. Tambah umur, nasihatin diri kita. Makanya kata Nabi, Al-Qais mandana nafsahu ay hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Al-Qais orang yang pintar, kata Nabi, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, yang kalimat dana nafsahu ini oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah dijelaskan, ay hasabaha. Orang yang pintar, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal sebagai persiapan pada saat kematian datang kepadanya. Itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Dia banyakin amal sebagai persiapan. Makin tambah umur, makin sadar, makin dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. 40 ke bawah orang masih ambisi sama dunia, 40 ke atas kata Imam Ghazali udah lebih banyak mikir akhirat. Sebab 40 ke atas fisik kita ini udah banyak kekurangan. Pinggang ngebet, belakang pundak nyut-nyutan, ada aja dah. Gigi permisi atu-atu. Dulu alis keren, sekarang kendur. Mata lamur. Pipi juga begitu. Dulu pipi kencang di masker kayak apa kalau udah tua? Ya seminggu rontok turun lagi. Keriput muka turun. Apalagi kalau udah tua sering naik bis, buka jendela, kesian supir. Sebab setiap jalan bunyi bok. Kata supir, kenek liatin ban kenapa di belakang. Kata kenek agak ada ban, ini nggak ngapa-ngapa, ini ngapa bunyi begini. Ternyata aki-aki nyender, kan begitu. Buka jendela ketiup angin, mukanya kena bok. Kalau nggak bisa nggak jadi ustadz gua. Jadi fisik aja udah jadi nasihat. Tambah tahun, berkurang umur, persiapkan diri kita. Makanya kalau ulang tahun umat Islam bukan nggak boleh, Nabi juga ulang tahun. Cuma Nabi puasa tiap hari Senin. Makanya begitu sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa? Fihi wulitu, hari Senin ini aku dilahirkan. Kadang-kadang umat Islam nih yang bikin gak boleh ulang tahun caranya yang salah. Umur nambah malah nyanyi panjang umurnya. Lah kan kurang. Harusnya nyanyinya kurang umurnya. Insya Allah bertakut ulang tahun. Usia 17 lilin 17, usia 21 lilin 21. Dibakar tuh lilin ditiup. Kalau bakal lu tiup ngapa lu bakar? Itu lilin kalau bisa protes dia bakal ngomong, kau yang nyalakan, kau pula yang padamkan. Ya kan? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Dinyalain, ditiup. Kan lucu jadinya. Tambah tahun, tambah nasihat buat kita. Udah saya capek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang terakhir, pembacaan doa oleh Ustadz Dr. Abdul Jalil. Kepada Ustadz Dr. Abdul Jalil, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua
sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati para ulama, para cendekiawan, para budayawan, agar apa yang telah disampaikan oleh ulama kita, ustadz kita, masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Summa khususan man hadara fi hadzal masjidi wa usratihim wa furu'ihim wa usulihim afallahu lahum syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nadzim akhwalana wa khassin af'alana wa khallisna min alamil fikri wa dhilli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsul amarati bisu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah qulubana futuhal ulama wal arifin wa ftah lana min abwabil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ftah lana min jami'il ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yusrifus su illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an syai' wa la tukhasibna min kulli syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah sudah acara kita hari ini. Terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah datang ke Masjid Nurul Ikhwan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.